Kamu bukan prioritas mereka, dan itu nggak apa-apa. Pernah nggak sih kamu ada di fase dimana kamu mulai sadar kalau ternyata cara kita memperlakukan seseorang belum tentu sama dengan cara mereka memperlakukan kita? Kamu mungkin pernah berpikir, kalau aku selalu ada buat dia, harusnya dia juga ada buat aku. Kalau aku menghargai dia, harusnya dia menghargai aku. Kalau aku menjadikan dia salah satu orang penting dalam hidupku, kenapa aku nggak dianggap sepenting itu juga? Dan jujur, pemikiran seperti itu manusiawi banget. Karena ketika kita memberikan sesuatu yang tulus, secara nggak sadar, kita kadang berharap sesuatu itu akan kembali kepada kita. Bukan selalu dalam bentuk yang sama, tapi setidaknya kita berharap orang itu sadar bahwa kita pernah ada, sadar bahwa kita pernah berusaha, sadar bahwa kita pernah memilih mereka, bahkan ketika sebenarnya kita punya pilihan lain. Tapi semakin kita dewasa, mungkin kita mulai sadar satu hal, gak semua kebaikan akan kembali kepada kita. Dan bukan karena kebaikan kita gak berharga, tapi karena setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Coba pikirkan, kalau kamu mau menjadikan seseorang sebagai prioritas, itu adalah pilihan kamu. Kamu yang memilih untuk meluangkan waktu. Kamu yang memilih untuk membalas chat mereka. Kamu yang memilih untuk mendengarkan ceritanya. Kamu yang memilih untuk hadir ketika mereka membutuhkan seseorang. Dan kalau kamu menghargai seseorang, itu juga sebenarnya adalah bagian dari nilai diri kamu. Kamu menghargai mereka bukan karena mereka sudah melakukan sesuatu untukmu, tapi karena kamu memang memilih untuk memperlakukan manusia dengan baik. Jadi sebenarnya, kebaikan yang kamu berikan adalah keputusanmu, bukan kontrak, bukan transaksi, dan bukan hutang yang harus dibayar oleh orang lain. Ini yang menurutku penting banget untuk dipahami. Karena terkadang kita capek bukan karena terlalu banyak memberi. Kita capek karena kita berharap pemberian kita dibalas dengan cara yang sama. Kita mulai menghitung, aku sudah melakukan ini buat dia, aku sudah ada waktu dia butuh, aku sudah mendengarkan semua ceritanya. Kenapa sekarang ketika aku yang membutuhkan, dia nggak melakukan hal yang sama? Dan akhirnya kita kecewa. Padahal mungkin orang itu nggak pernah berjanji untuk melakukan semua itu untuk kita. Kitalah yang membuat ekspektasi tersebut. Dan ini bagian yang mungkin agak sakit untuk diterima. Kamu bisa sangat menghargai seseorang, tapi belum tentu kamu menjadi prioritas dalam hidupnya. Dan itu bukan selalu berarti dia membenci kamu. Bukan berarti dia nggak menghargai kamu. Bukan berarti semua yang pernah kamu lalui nggak berarti. Bisa saja dia memang punya prioritas lain, keluarganya, pendidikannya, pekerjaannya, teman-temannya, dirinya sendiri, atau mungkin memang ada orang lain yang lebih dia prioritaskan. Dan kita harus bisa menerima kenyataan itu, karena hidup bukan tentang siapa yang paling banyak memberikan sesuatu. Hidup juga bukan tentang siapa yang paling lama bertahan. Kadang kita hanya berada di posisi yang berbeda dalam kehidupan seseorang. Dan itu nggak selalu bisa kita ubah. Aku juga mulai berpikir bahwa kita nggak seharusnya memaksa seseorang untuk memberikan tempat yang sama kepada kita seperti tempat yang kita berikan kepada mereka. Kalau kamu memilih seseorang sebagai prioritasmu, silahkan. Tapi jangan kemudian berkata, berarti aku harus jadi prioritasnya juga. Enggak. Karena itu dua keputusan yang berbeda. Kamu punya hak untuk memilih siapa yang ingin kamu prioritaskan, dan mereka juga punya hak untuk menentukan siapa yang ingin mereka prioritaskan. Kita nggak bisa mengontrol posisi kita di kehidupan orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita memperlakukan mereka dan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri.
Jadi, kalau suatu hari kamu merasa, kok aku selalu ada buat orang lain, tapi ketika aku membutuhkan mereka, mereka nggak ada. Jangan langsung berpikir bahwa kamu nggak cukup baik. Jangan langsung berpikir bahwa kamu nggak berharga. Dan jangan juga langsung membenci mereka. Mungkin kamu hanya perlu mengevaluasi satu hal. Apakah aku memberi karena aku benar-benar ingin memberi? Atau karena aku berharap suatu hari mereka akan membalasnya? Karena kalau jawabannya yang kedua, mungkin sekarang waktunya kamu belajar melepaskan ekspektasi itu. Bukan berarti kamu harus berubah menjadi orang yang cuek, bukan berarti kamu harus berhenti peduli, dan bukan berarti kamu harus membalas perlakuan orang lain dengan perlakuan yang sama. Tapi, belajarlah untuk punya batas. Kamu boleh baik, tapi kamu gak harus selalu tersedia. Kamu boleh peduli, tapi kamu gak harus mengorbankan dirimu sendiri. Kamu boleh membantu, tapi kamu gak harus menyelamatkan semua orang. Dan kamu boleh mencintai keberadaan seseorang dalam hidupmu, tanpa harus memaksa mereka memberikan tempat yang sama untukmu. Karena menurutku, ada perbedaan besar antara tulus dan mengabaikan diri sendiri. Tulus itu ketika kamu memberi tanpa memaksa orang lain untuk membalas, tapi mengabaikan diri sendiri adalah ketika kamu terus memberi, meskipun kamu sendiri sudah kehabisan tenaga. Dan kadang kita perlu belajar mengatakan, aku masih peduli sama kamu, aku masih menghargai kamu, tapi aku juga harus mulai menghargai diriku sendiri. Itu bukan egois, itu batas. Jadi mungkin sekarang kalau ada seseorang yang tidak lagi memberikan perhatian yang sama seperti yang kamu berikan, gak perlu buru-buru bertanya, apa yang salah sama aku? Coba ubah pertanyaannya menjadi, apakah aku sudah memberi terlalu banyak ekspektasi kepada orang yang memang tidak pernah berjanji apa-apa? Karena bisa jadi bukan mereka yang berubah, bukan kamu yang kurang. Kalian hanya punya prioritas yang berbeda. Dan semakin kita dewasa, kita akan semakin sering menemukan kenyataan seperti ini. Ada orang yang kita prioritaskan, tapi mereka tidak memprioritaskan kita. Ada orang yang selalu kita cari, tapi mereka tidak pernah mencari kita. Ada orang yang kita anggap penting, tapi kita hanya menjadi bagian kecil dari hidup mereka. Dan itu memang sedikit menyakitkan, tapi bukan berarti kita harus hancur karenanya. Jadi, coba mulai sekarang, kalau kamu ingin berbuat baiklah. Kalau kamu ingin menghargai seseorang, hargailah. Kalau kamu ingin hadir untuk seseorang, hadirlah. Tapi, lakukan semua itu karena itu adalah pilihanmu. Bukan karena kamu sedang membuat daftar kebaikan yang suatu hari harus mereka bayar. Dan ketika seseorang ternyata tidak bisa memberikan hal yang sama, belajarlah untuk berkata, it's okay. Kamu punya hidupmu, aku juga punya hidupku. Aku gak harus menjadi prioritasmu untuk mengetahui bahwa aku tetap berharga. Dan kamu gak harus membalas semua kebaikanku untuk membuat semua yang pernah aku lakukan menjadi berarti. Karena pada akhirnya, nilai dari kebaikan kita tidak ditentukan oleh seberapa cepat orang lain membalasnya. Dan mungkin inilah salah satu bentuk kedewasaan yang paling sulit. Tetap menjadi orang baik, tanpa menuntut semua orang untuk memperlakukan kita dengan cara yang sama. Tapi di saat yang sama, tahu kapan harus berhenti mengejar orang yang tidak lagi berjalan ke arah kita. Karena menjadi baik itu pilihan, menjadi prioritas seseorang itu bukan hak kita. Dan menghargai diri sendiri itu tanggung jawab kita. Jadi kalau sekarang kamu sedang berada di fase itu, fase di mana kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang akan memberi energi yang sama, gak apa-apa. Mungkin memang sudah waktunya kamu berhenti bertanya, kenapa aku bukan prioritasnya? Dan mulai bertanya, apakah selama ini aku sudah menjadikan diriku sendiri sebagai prioritas?
Karena mungkin selama ini kamu terlalu sibuk memastikan orang lain merasa dihargai, sampai lupa kamu juga layak merasa dihargai. Dan kali ini oleh dirimu sendiri.